Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Jamilatul Aulia, NPM 721213190. Saya akan melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Aryo, yang dimana membuat video presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang konsep dasar sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan sebuah dasar pergerakan dalam seluruh kegiatan. Keberadaan sistem dalam segala bidang sangat diperlukan sekali. Nah, tanpa adanya konsep dasar sistem kegiatan atau pekerjaan dan akan berjalan tanpa kendali, nah sistem di sini akan berjalan dengan baik apabila keseluruhan karakteristik sistem saling bersinergi untuk mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan pada tahap awal. Nah, selanjutnya konsep dasar sistem. Suatu sistem merupakan totalitas yang kompleks, terorganisasi dan utuh. Nah, suatu sistem sebenarnya mencakup suatu spektrum yang sangat luas dari suatu paham. Nah, di sini ada dua sistem dapat berubah secara abstrak dan fisik. Secara abstrak adalah suatu susunan atau suatu gagasan saling bergantung satu dengan yang lainnya, dan sedangkan sistem fisik adalah susunan zat teratur dari unsur-unsur yang saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada karakteristik sistem. Di sini ada 8 karakteristik. Yang pertama ada komponen sistem. Nah, komponen sistem di sini yaitu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Nah, yang kedua ada batasan sistem. Batasan sistem di sini, ruang lingkup sistem merupakan daerah yang dibatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Dan yang ketiga ada lingkungan luar sistem. Nah, lingkungan luar sistem di sini yaitu bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang memenuhi operasi sistem tersebut. Nah, yang keempat ada penghubung sistem. Nah, penghubung sistem di sini media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung atau sistem atau interference. Nah, yang kelima ada masukan sistem. Masukan sistem itu energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem. Nah, yang keenam adalah keluaran sistem. Nah, keluaran sistem di sini yaitu hasil energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Ketujuh ada pengolah sistem. Nah, pengolah sistem di sini yaitu dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Contohnya sistem akuntansi. Nah, yang kedelapan adalah sasaran sistem. Sasaran sistem di sini yaitu suatu sistem memiliki tujuan dari sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Nah, selanjutnya ada tujuan sistem. Nah, tujuan sistem di sini merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Nah, menurut Azhar Susanto 2002-19, tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Selanjutnya ada hubungan sistem dan hierarki sistem. Nah, sistem ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem karena dalam suatu sistem, katakanlah sistem perusahaan, bagaimana tujuan sistem dapat dicapai kalau bagian-bagian sistem yang ada di dalamnya tidak bisa berhubungan dengan baik dan tidak bisa bekerja sama. Nah, di sini ada dua macam hubungan sistem. Yang pertama ada hubungan horizontal. Hubungan horizontal ini adalah hubungan yang menggambarkan suatu hubungan antara subsistem dengan subsistem lain yang setingkat atau sederajat. Nah, yang kedua ada hubungan vertikal. Nah, hubungan vertikal ini hubungan dalam kebanyakan hal. Hubungan ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem karena dalam suatu sistem menentukan bagaimana tujuan sistem dapat dicapai kalau bagian-bagian sistem yang ada di dalamnya tidak bisa berhubungan baik atau tidak bisa bekerja sama. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Nah, di sini ada 4 klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, sistem abstrak di sini yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tampak secara fisik, misalnya sistem teologia. Nah, selanjutnya ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Nah, sistem yang terjadi melalui proses alam tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, pergantian musim. Nah, selanjutnya ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Nah, yang keempat ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luarnya. Selanjutnya ada kriteria sistem. Di sini ada 5 kriteria sistem. Yang pertama ada sistem deterministik. Sistem deterministik yaitu sistem yang beroperasi melalui cara yang dapat diramalkan secara tepat. Nah, yang kedua ada sistem probabilistik, yaitu sistem yang dapat diuraikan dalam perilaku yang mungkin tetapi selalu ada sedikit kesalahan ramalan terhadap jalannya sistem. Nah, yang ketiga ada sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu sistem yang mandiri. Sistem ini tidak bertukar material, informasi atau energi dengan lingkungannya. Nah, yang keempat ada sistem relatif tertutup, yaitu
yaitu sistem yang relatif tersosialisasi dari lingkungannya tetapi tidak sama sekali tertutup dalam arti fisik. Nah, yang kelima ada sistem terbuka, sistem yang mengadakan pertukaran informasi, materi atau energi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada daur hidup sistem. Nah, daur hidup sistem di sini yaitu terdiri dari serangkaian tugas yang erat mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top down. Nah, berikut ada tahapan-tahapan dari daur hidup sistem. Yang pertama ada mengenali adanya kebutuhan. Nah, yang kedua ada pembangunan sistem, yang ketiga ada pemasangan sistem, yang keempat pengoperasian sistem, yang kelima ada sistem menjadi usang. Selanjutnya ada model sistem. Nah, model dapat digunakan pada proses analisis untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem. Nah, di sini ada contoh tipe-tipe model sistem yang dapat dibuat, yaitu yang pertama adalah model pemrosesan data. Dan kedua adalah model komposisi. Nah, model komposisi di sini diagram relasi entitas menunjukkan cara entitas terbentuk dari entitas yang lain. Yang ketiga ada model arsitektural, menunjukkan subsistem utama yang membentuk sistem. Nah, yang keempat adalah model klasifikasi. Nah, diagram atau kelas objek menunjukkan secara entitas memiliki karakteristik yang sama. Dan yang kelima ada model stimulus respon. Nah, di sini menunjukkan cara sistem bereaksi terhadap event internal dan eksternal. Baik, mungkin hanya itu penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.